Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian baik, ini majelis yang keberapa? Yang kelima ya. Ini majelis yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh karya Abul Ma'ali Al-Ju'ini rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan seputar aqsamul kalam, tentang pembagian-pembagian al-kalam, dan telah kita terangkan bahwa al-kalam oleh penulis di sini beliau bicarakan dari tiga sisi. Sisi yang pertama dari sisi tarkib, dan kita sudah selesai menjelaskannya. Sisi yang kedua dari sisi ad-dalalah, dan sisi yang ketiga dari sisi al-isti'mal. Sisi yang kedua dari sisi dalalah, yaitu dari sisi kandungan yang ditunjukkan oleh pembicaraan. Iya, kandungan yang ditunjukkan oleh pembicaraan. Kata beliau rahimahullah, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin, wa yanqasimu aydan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Dan kalam itu terbagi menjadi perintah dan larangan, berita dan pertanyaan. Istikhbar artinya meminta berita, ya, minta keterangan. Iya, itu istikhbar. Jadi kalau diwaskan bebas, dia bertanya, ya, pertanyaan. Wa yanqasimu aydan ila tamannin wa ardin wa qasamin, dan terbagi juga menjadi tamanni. Ya, tamanni itu dia mengharapkan sesuatu yang dia suka untuk mendapatkannya. Ya, misalnya seorang berkata, andai kata saya memiliki harta, saya memiliki biaya, saya ingin menunaikan ibadah haji. Ini tamanni namanya. Wa ardin, dan ard itu adalah permintaan dengan apa? Dengan lembut. Ya, misalnya dia berkata, ala tanzilu lana, ala tanzilu indana, tidakkah engkau singgah di rumah kami? Ini permintaan dengan apa? Lembut. Wa qasamin, dan kadang sumpah. Dia berkata, wallahi la fa'alanna al-khair, demi Allah saya akan mengerjakan kebaikan. Demi Allah saya akan mengerjakan kebaikan. Iya. Jadi ini pembagian ya di sini. Jadi kalau kita lihat di pembagian penulis rahimahullah, ya, dengan pembagian yang beliau terangkan bahwa kalam ada yang menunjukkan perintah, ada yang menunjukkan larangan, ada yang menunjukkan berita, ada yang menunjukkan pertanyaan, juga ada yang menunjukkan tamanni, dia berharap mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Ya. Nah, mungkin dibahasakan berangan-angan, ya, boleh. Cuman berangan-angan itu biasanya masuk juga di dalamnya sesuatu yang kadang tidak dia dapatkan. Tapi kalau tamanni tidak, dia mengharapkan sesuatu yang dia sukai, ya, yang dia sukai. Baik. Dan kadang pembicaraan menunjukkan sumpah, Nah, iya. Jadi secara umum di sini penulis beliau membagi pembicaraan itu menjadi dua. Beliau membagi kalam dari sisi kandungan yang terkandung di dalam pembicaraan itu oleh penulis dibagi menjadi berapa?
menjadi dua. Ada pembicaraan yang menunjukkan permintaan, dan ada pembicaraan yang tidak menunjukkan permintaan. Terbagi dua ya. Ada pembicaraan yang menunjukkan permintaan, dan ada pembicaraan yang tidak menunjukkan permintaan. Nah, baik. Jadi kira-kira seperti ini penggambarannya. Jadi ada yadullu ala talab. Yang pertama menunjukkan akan apa? Permintaan. Menunjukkan permintaan. Jadi menunjukkan permintaan ini ada tiga. Yang pertama fi'lun, perbuatan yang pertama. Yaitu talabu fi'lin, meminta, dia meminta supaya dilakukan sebuah perbuatan. Nah, ini diantara bagian pembicaraan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Di sini perintah untuk mencuci apa? Mencuci wajah dan tangan. Ya. Kemudian yang kedua, ada perintah untuk meninggalkan. Perintah yang meninggalkan ini disebut nahyu, disebut larangan. Itulah yang disebut oleh penulis ya, wa nahyu. Ya. Misalnya Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian meninggalkan zina. Jangan kalian meninggalkan zina. Perintah meninggalkan apa? Zina. La ta'kulur riba. Jangan kalian makan riba. Ini perintah untuk meninggalkan riba. Dan kadang dia permintaan, sifatnya permintaan diberikan kejelasan, ya, diberikan keterangan. Ya. Inilah istikhbar dan istifham. Itu yang disebut oleh penulis wa khabar wa istikhbar. Kadang dia berita, kadang dia istikhbar. Kadang dia apa? Istikhbar. Nah, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anab." Apakah salah seorang dari kalian ingin mendapatkan surga, kebun dari nakhil, dari pohon kurma, wa anab, dan kebun-kebun anggur? Ya, ini lam ya. Dia bentuknya pertanyaan. Jadi itu pembicaraan. Ya. Baik. Kemudian dimaklumi kalau seorang bertanya itu terbagi dua. Ya, ada makna hakiki dan ada makna gairu hakiki. Mana yang hakiki dan makna yang selain apa? Hakiki. Mana hakiki dia bertanya betul. Ya. Dia bertanya betul. Di mana si fulan? Itu apa? Mana hakiki? Dia memang ingin tahu di mana si fulan. Ada makna pertanyaan tapi sebenarnya bukan pertanyaan yang dimaksud. Ya. Ada maksud tertentu selain hakiki, yaitu tiga maksud disebut di sini oleh penulis. Yang pertama ada istifham, namanya takriri. Sifatnya takriri. Ya. Nah, seorang memiliki buku, saya ingin pastikan buku ini milik dia atau tidak. Saya katakan, "Ahada kitabuk?" Apakah ini buku kamu? Maksudnya mentakrir. Ya. Atau orang tersebut, ya, tadinya seakan-akan tidak mengakui bahwa itu adalah bukunya, padahal itu adalah bukunya, maka ditakrir. Bukankah ini bukumu? Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, bukankah ini bukumu? Tapi dia pakai a. Ya, bentuk pertanyaan. Dan kadang dia sifatnya istingkari. Ya, istifham istingkari. Ya, misalnya seorang anak memukul adiknya. Ayahnya menegur si anak ini yang memukul adiknya. Dia berkata, "Kamu pukul adikmu?" Ini apa ini? Pertanyaan mau tahu atau pertanyaan mengingkari? Itu pertanyaan mengingkari. Iya. Dan juga kadang dia memberikan makna yang ketiga.
Ini kalau diarahkan kepada sebuah makna tertentu, intibah kepada makna tertentu. Iya. Nah, baik. Jadi ini pembagian tentang apa? Madlulul kalam yang menunjukkan talab, yang disebut oleh penulis di sini. Kemudian penulis menyebutkan 3 contoh. Ya. 3 contoh yang lainnya, kata beliau, wa yanqasimu aidan ila tamannin wa ardin. Beliau menyebutkan 3 pembagian yang lainnya. Kata beliau, dan terbagi juga menjadi tamannin wa ardin wa qasamin. Nah, ini yang dibagi di sini. Sebab 3 ini kesimpulannya semuanya bisa diklasifikasikan ke sini. La yadullu ala talab. Dia tidak menunjukkan permintaan. Ya. Dan hal yang tidak menunjukkan permintaan itu ada 2 macam. Yang pertama ada yang sifatnya khabar. Ya. Ada yang sifatnya apa? Khabar. Dan ada yang sifatnya tanbih. Atau dengan bahasa lainnya, kalau khabar dia mungkin benar dan mungkin apa? Dusta. Ya. Kalau misalnya ada orang yang berkata, Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, maka ini namanya apa? Khabar. Mungkin benar, mungkin apa? Mungkin tidak benar. Khabar. Jelas ya? Tapi pernyataan ini, kalam ini, Muhammad datang, itu bukanlah yang menunjukkan sebuah permintaan. Tidak menunjukkan sebuah apa? Permintaan. Ya. Bagian yang kedua dari pembicaraan yang tidak menunjukkan permintaan, la yahtamil sidq au kadhib. Dia tidak mengandung kemungkinan dusta atau benar. Ya. Sebab dia tidak dihukumi. Seorang misalnya berkata, andai kata saya punya harta, andai kata saya punya harta, maka saya akan haji. Ya. Apakah ada yang boleh berkata kepada yang kamu dusta dalam ucapanmu atau kamu benar? Tidak. Ini tidak ada kaitannya dengan apa? Mendustakan atau apa? Membenarkannya. Iya. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya dikatakan tidakkah engkau singgah di rumah kami? Iya. Kalau orang berkata tidakkah engkau singgah di rumah kami? Ini ucapan juga tidak mengandung apa? Ya, ihtimal dusta ataupun kadhib, tapi dia adalah sebuah tanbih. Demikian pula kalau dikatakan demi Allah saya akan melakukan kebaikan, dia bersumpah. Ya. Jelas ya? Maka dia di dalam sumpahnya ini tidak dikatakan bahwa dia mungkin benar, mungkin dusta, mungkin tidak. Baik, ini pembagian yang penulis berjalan di sini. Dan sebenarnya ada pembagian yang lebih bagus, ya. Ada pembagian yang lebih bagus di sini, ya, di apa namanya? Ya, sebenarnya ada pembagian yang lebih bagus dari apa yang disebutkan oleh penulis. Dan ini pembagian yang sekarang tampak di gambar ini yang biasanya dibagi di kalangan para ulama ahli bahasa, khususnya para ulama di kalangan ahli balaghah. Jadi mereka membagi kalam itu menjadi 2. Dilihat dari sisi madlul kalamnya, dilihat dari sisi kandungan yang terkandung di dalam pembicaraan itu, apa yang ditunjukkan oleh pembicaraan. Jadi mereka membaginya menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama ada yang merupakan insya. Ya, ini insya. Kalam yang merupakan insya. Dan insya itu di istilah ahli balaghah sesuatu yang tidak ada kemungkinan dusta atau jujur. Tidak ada kemungkinan jujur maupun dusta. Ya. Jadi kandungan dari pembicaraan itu tidak dikatakan dia jujur, tidak pula dikatakan dia dusta. Jelas ya? Itu insya. Ya. Dan insya terbagi 2, ada talabi dan ada ghairu talabi.
Ada permintaan dan ada selain permintaan. Ya. Kalau permintaan itu perintah ya. Permintaan untuk apa? Dilakukan perbuatan. Larangan juga permintaan. Permintaan untuk ditinggalkan. Istifham juga permintaan supaya dia diberitahu. Ya. Ardin. Ini juga bentuk permintaan tapi tidak sharih, tidak tegas. Demikian pula tamanni, dia bentuk permintaan. Ya, berangan-angan dia ingin haji, kalau dia punya harta, itu bentuk permintaan walaupun tidak tegas. Jadi yang pertama talabi, yang kedua ghairu talabi. Ya. Ada yang sifatnya sumpah. Ini insya juga. Dia ketika bersumpah dan dikatakan dia dusta ataupun jujur di dalam sumpahnya. Demikian pula al-madah, pujian, wad-dam, celaan. Ini semuanya disebut insya. Yang mengandung kemungkinan didustakan atau tidak itu di pemberitaan, di akhbar namanya, berita, khabar. Datang kepadanya berita, benar atau tidak, nah itu di situ pembahasannya, pembahasan akhbar. Jelas ya? Jadi ini pembagian kalam dari sisi yang kedua. Ya, ditinjau kepada kandungan pembicaraan yang terkandung di dalam kalam itu. Kemana dalalanya, kemana dilalanya. Ya. Baik, kemudian pembagian yang ketiga, kata penulis rahimahullahu ta'ala di dalam kelanjutan pembahasan beliau. Iya. Kata beliau, wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Ya, dan dari sisi lain terbagi menjadi apa? Hakikat dan majaz. Ya, ini pembagian sisi yang keberapa? Sisi yang ketiga. Dan pembagian sisi yang ketiga ini pembagian kalam dari sisi penggunaannya. Pembagian kalam dari sisi apa? Dari sisi penggunaannya. Kata beliau, wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Dari sisi lain, pembicaraan itu terbagi menjadi dua. Hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz. Jelas ya? Nah, hakikat itu apa definisinya? Beliau terangkan. Fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi. Hakikat itu definisinya apa yang di dalam penggunaannya dia tetap di atas asal peletakan kata itu. Iya. Kalau dikatakan singa itu binatang yang buas. Asalnya memang singa, penggunaannya untuk apa? Hah? Binatang yang buas. Jadi ini digunakan di atas asal apa? Penggunaannya. Ya, ini definisinya ya. Definisi yang lain, wakila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Dari mengatakan bahwa dia adalah apa yang digunakan untuk istilah pembicaraan yang digunakan. Ya, tadi dibahasakan dengan bahasa kila di sini ya, menunjukkan bahwa beliau tidak terlalu menguatkan ini. Pilihan yang pertama yang lebih beliau kuatkan. Kalau majaz, kata beliau, wal majazu ma tujuwiza fihi an mawdu'ihi. Majaz itu apa yang keluar dari asal letak penggunaannya. Ya, contoh majaz. Ya. Seorang berkata, ya, saya melihat singa ya melempar atau singa membidik misalnya. Singa menghardik. Singa di sini apa? Seorang lelaki yang dia maksud. Dia sebut singa, maksudnya dia apa? Hah? Seperti singa. Ya. Maka ini singa dikeluarkan dari asal peletakannya. Asal peletakannya singa untuk apa? Binatang buas. Tapi dia gunakan untuk manusia karena manusia ini orang yang terlalu pemberani, ya, terlalu hebat dia disebutkan sebagai singa. Ya, maka ini penggunaannya apa? Majazi. Ya, penggunaannya secara majaz. Ini menurut penulis rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Baik, sebelum saya terangkan apa hukum majaz, saya baca dulu uraian penulis tentang hakikat. Beliau membagi hakikat, setelah itu menguraikan tentang majaz, baru kita uraikan apakah benar majaz itu ada atau tidak. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, dalam kelanjutan pembahasan, wal haqiqatu imma lughawiyah wa imma syar'iyyah. Dan hakikat itu, ya, dan hakikat
kadang dia lugawiyah. Nah, sekarang berbicara tentang hakikat. Hakikat ada 3 macam. Ada hakikat lugawiyah. Hakikat apa? Secara bahasa. Nah, secara bahasa. Ya, puasa itu apa artinya secara bahasa? Puasa itu secara bahasa artinya adalah apa? Menahan. Salat itu secara bahasa apa? Berdoa. Kan begitu? Ini hakikat lugawiyah. Hakikat syar'iyah. Ya. Kalau dia hakikat syar'iyah, berarti mana yang diinginkan secara apa? Secara syar'i. Misalnya dikatakan puasa. Berarti kalau dikatakan hakikat syar'iyah, puasa adalah menahan dari sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat, tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, ditahan pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu dengan niat yang khusus. Jelas ya? Itu puasa namanya. Ya, dia puasa ya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu disebut apa? Puasa dalam hakikat apa? Hakikat syar'iyah. Hakikat syar'iyah. Jelas ya? Sekarang kalau misalnya salat, dia melakukan salat dimulai dari takbir, ditutup dengan taslim. Ini salat hakikatnya, hakikat apa? Hakikat syar'iyah. Jelas ya? Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya wa imma urfiyah. Ada namanya hakikat urfiyah. Ya. Nah, hakikat urfiyah itu adalah hakikat yang berkaitan dengan apa? Dengan urf. Ya. Hakikat yang berkaitan dengan kebiasaan. Hakikat yang berkaitan dengan apa? Kebiasaan. Ya. Urf apa yang dikenal di tengah manusia di situ. Di tengah manusia. Dan urf ini ada 2 macam. Ada urf umum, ya. Urfiyatun ammah, dan ada urfiyatun khassah. Ada urf umum. Kata biasa digunakan semua orang. Contoh misalnya mobil. Ya, dimanapun orang kalau sebut mobil, orang paham mobil itu apa. Jelas ya? Mobil itu apa? Jelas ya? Baik, ini istilah umum. Ya. Tapi ada kadang istilah dia urf itu istilah khusus. Ya. Kereta misalnya. Kereta. Kalau orang Jawa, ya, orang Makassar dibilang kereta, kereta itu apa? Yang ada relnya. Ya, jelas ya? Tapi coba ke Medan. Ya. Medan itu kereta apa? Kereta itu motor. Mereka gunakan untuk kata apa? Motor. Jadi ini urf apa? Khusus untuk mereka. Ya. Jelas ya? Sama dengan kita. Ya, kalau lewat apa? Si fulan lewat. Artinya apa? Ya, dia lewat berlalu. Ya, tapi kalau di sebagian tempat di sana di Sumatera, lewat itu ya, artinya dia sudah tewas. Ya. Itu sudah lewat namanya. Jelas ya? Dia sudah mati. Ya. Baik, ini urf namanya. Ya, penggunaan hakikat urfiyah. Jadi bahasa dia lewat berlalu, tapi urf mereka tidak. Lewat itu artinya apa? Ya, ini penggunaan. Jadi karena itu bahasa ada 3 macam. Ada hakikat urfiyah, ada hakikat apa? Syar'iyah, dan ada hakikat lughawiyah. Dan ini penting sekali seorang mengenalnya. Ya, seorang mengenalnya. Karena itu tidak boleh seorang memberi apa namanya? Memberi jawaban di sebuah tempat kalau dia tidak tahu apa yang berada di tempat tersebut. Nah, ya, mereka menggunakan istilah-istilah, kebiasaan-kebiasaan yang kadang dia sendiri tidak memahami apa maknanya, atau dia pahami kepada suatu makna ya secara bahasa ya, atau di kebiasaan dia ternyata di kebiasaan mereka itu maknanya lain. Itu maknanya apa? Maknanya lain. Ya. Maka di sini pentingnya seorang mengenal hakikat. Bahkan bahwa hakikat itu ada berapa? Ada 3. Ada hakikat syariah, ada hakikat apa? Lughawiyah, dan ada hakikat urfiyah. Ada hakikat urfiyah. Yang mana yang didahulukan dari 3 hakikat ini? Yang paling didahulukan adalah hakikat apa? Syariah. Sebab itu asalnya. Itu merupakan asal bagi seorang di dalam membahas agama. Ya, asalnya dia mendahulukan hakikat syar'iyah. Jadi kalau dibilang salat dalam nas Al-Quran dan hadis, asalnya salat bermakna apa?
Ya salat yang dimulai dari takbir diakhiri dengan apa? Dengan salam. Itu salat. Ya. Dan ini bantahan terhadap orang-orang sufi yang jahil. Ya, mengatakan saya tidak perlu salat. Ya, salat itu ya tidak harus orang berdiri ya sampai dia salam. Ya. Ini masih tingkat apa ini? Hakikat katanya. Ya. Kalau dia sudah di tingkatan lupa sih, hakikat atau ma'rifat itu namanya? Hah? Syariat, tingkat syariat. Ya, kalau mereka sudah di tingkat hakikat atau ma'rifat, itu tidak lagi sholat. Ya. Diam-diam saja. Nah, dan ini naudzubillah orang-orang ini. Saya pernah dicerita sama sebagian keluarga, ya, awam umum keluar pergi sholat Jumat. Ada orang-orang tua duduk merokok depan rumahnya, cerita, ya. Begitu balik, ya, keluarga ini bertanya, kok om bapak nggak pergi sholat? Ya, katanya kamu ilmumu belum sampai ke sana katanya. Ilmumu belum sampai ke sana. Kami duduk saja sudah sholat. Ya. Akhirnya keluarga cerita, anak pening dengar kepala itu, mendengar ucapan mereka pening katanya. Kok bisa seperti ini? Ya. Perhatikan ya, ini asal jahilnya memang jahil yang sangat besar terhadap kandungan syariat. Ya, perhatikan ya, pembagian hakikat ini penting sekali untuk mengenal hakikat. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya beliau Ibnul Qayyim dan selainnya dari para ulama menyebutkan bahwa seorang itu tidak boleh dia memberikan fatwa atau memberikan hukum apapun kecuali dibangun di atas dua dasar. Dasar yang pertama, dia punya ilmu syariat tentang hukum itu. Ya. Kemudian dasar yang kedua, dia tahu keadaan, ya, kejadian yang terjadi pada saat hukum itu ditanyakan. Jelas ya? Ya, kalau terjadi kejadian di sebuah keadaan, yang pertama harus dia punya ilmu syariat, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, dia harus tahu keadaan yang terjadi, bagaimana posisi dan keadaannya, supaya ya, ketika dia punya ilmu syariat dan dia tahu keadaannya, dia bisa menempatkan hukum syar'i itu tepat pada tempatnya. Jelas ya? Karena itu orang yang tahu hukum syar'i tapi tidak tahu keadaan, itu tidak boleh memberikan memberikan hukum. Demikian pula sebaliknya, orang yang tahu keadaan, tahu kondisi tapi tidak punya hukum syar'i, dia tidak boleh Dia tidak boleh berbicara tentang hal itu. Dan ini termasuk kaidah pokok, berlaku di dalam banyak permasalahan. Ya, kadang ada sebagian kelompok menyimpan. Ya, orang-orang yang pernah berada di kelompok tersebut, ya tahu kesesatan yang ada di kelompok itu. Ini namanya tahu keadaan. Tapi apakah dia punya ilmu syar'i yang menjelaskan, ya, bahwa ini adalah betul sesat, dari mana titik kesesatannya? Maka orang yang tahu keadaan ini harusnya menukil keadaannya kepada orang yang berilmu. Bukan mereka sendiri yang berbicara dan menghukumi. Itulah yang biasa kita saksikan sekarang ini ya. Orang-orang yang keluar dari jemaah ini, keluar dari jemaah ini, keluar dari jemaah ini. Ternyata kita lihat bicaranya juga, ya, pembicaraan yang keliru, ya, tidak benar. Karena dia hanya punya mengetahui kondisi dan tidak punya hukum syar'i menyikapi kondisi. Ya. Jelas ya? Dan seorang alim dia punya ilmu. Terjadi banyak kejadian di berbagai tempat. Tapi mereka tidak menjatuhkan, tidak memberikan hukum. Kenapa? Sebab gambaran kejadian tidak tergambar pada mereka. Sebagai pelengkap syarat supaya mereka bisa memberikan memberikan hukum. Dan ini hal yang sangat penting yang harus diketahui. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hakikat, terbagi menjadi 3. Kemudian setelah itu penulis berpindah menguraikan tentang majaz. Kata beliau, wal majazu, ya, imma ayyakuna bi ziyadatin aw naqs aw nuqsanin aw naqlin. Beliau bagi majaz terbagi 3. Ya, majaz itu mungkin dia dengan adanya tambahan, mungkin dengan adanya pengurangan, dengan mungkin adanya perpindahan, ya, dikurangi, ditambah, dikurangi atau dipindahkan. Iya, jelas ya, itu disebut majaz. Baik, sekarang berkaitan dengan majaz ini, apakah di dalam bahasa itu ada yang disebut dengan majaz?
Iya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan kebanyakan para ulama bahwa di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang disebut apa? Tidak ada yang disebut majaz. Tidak ada yang disebut apa? Majaz. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan saya melihat seorang singa, ya. Untuk orang misalnya, kalimat singa ini itu uslub di dalam bahasa Arab. Sebuah uslub penggunaan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan keberanian. Tapi bukan dia apa? Bukan dia majaz. Jelas ya? Bukan dia majaz. Karena berucap tentang majaz ini banyak digunakan oleh ahlul bidah. Akhirnya mereka mentakwil nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tangan, itu bukan tangan, tapi itu adalah apa? Kekuasaan. Itu adalah kekuasaan. Nah, dan ini dari pembahasan yang hendaknya diperhatikan di pembahasan usul fikih. Ya, dan tentunya membahas bahwa tidak ada majaz di dalam bahasa Arab, ya, di atas pendapat yang paling kuat. Dan sebagian para ulama ada yang berkata tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Di dalam bahasa Arab ada, tapi di dalam Al-Quran tidak ada majaz. Ya, jelas ya? Ada yang berkata seperti itu. Yang jelas bahwa majaz itu adalah hal yang tidak ada dalam bahasa Arab. Ini pendapat yang insyaallah taala lebih kuat di dalam hal ini. Nah, pendapat ini yang masyhur ya di kalangan para ulama terdahulu ya. Itu adalah pendapat sejumlah dari para ulama terdahulu dari kalangan ahli usul fikih ya. Dan pendapat ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Al-Qayyim ya, membahas panjang lebar seputar batilnya majaz ini. Bahkan Ibnu Al-Qayyim menyebut bahwa majaz itu adalah tagut yang kelima. Itu adalah tagut yang kelima di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dan di antara para ulama terakhir belakangan yang paling bagus menjelaskan tentang majaz ini adalah Syekhu Syuyukhina ya, guru dari para guru kami, yaitu kakek guru kami, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Adwa al-Bayan. Ya. Nah, ada dicetak di juz ke-10, sebenarnya risalah khusus beliau tulis, tapi dicetak juga di Adwa al-Bayan. Nah, judulnya mana? Jawaz al-Majaz. Iya. Dan untuk menguraikan dalil-dalil tentang hal ini kesempatannya kita tidak memungkinkan di kesempatan kali ini. Sekarang kita baca contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis tentang majaz, pembagian beliau. Kata penulis rahimahullah, ya, kata beliau, fal majazu biziyadati, majaz dengan tambahan. Beliau bagi majaz menjadi berapa tadi? 3. Majaz dengan tambahan, majaz dengan pengurangan, dan majaz dengan apa? Pemindahan. Ya. Atau 4 ya, beliau sebutkan ada lagi 1, au isti'arah. Ya, majaz dengan isti'arah. Berarti semuanya berapa? Semuanya 4. Beliau bagi menjadi 4. Nah, fal majazu biziyadah mithlu qoulihi ta'ala. Majaz dengan tambahan seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah Allah As-Sami' Al-Basir. Kata mereka, kaf di situ. Kaf di contoh ayat ini. Ya, laisa kamitslihi. Perhatikan kata huruf ka di situ ya. Ya, laisa kamitslihi. Kata mereka kaf di situ itu kaf tambahan. Kata mereka. Kaf zaidah tambahan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran ada majaz, sebab itu tambahan. Ya. Sebab asalnya tidak ada yang semisal, tidak ada sesuatu pun semisal dengannya. Tidak diartikan tidak ada sesuatu pun seperti semisal dengannya. Ya. Itu bahasa mereka. Tapi ini kita katakan ini tidak benar.
Dikatakan majaz tidak benar. Bahkan kaf di situ adalah hakiki. Jelas ya, hakiki ya. Dan makna adanya kaf di situ sebagai taukid, sebagai penguat, sebagai hal yang menguatkan. Nah, jelas ya. Contoh yang kedua, majaz bin nuqsan. Ya, ini contoh mereka ya, kita akan terangkan kekeliruan contohnya. Dikatakan majaz bin nuqsan. Majaz dengan apa? Mengurangi. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah. Tanyalah kepada apa? Penduduk negeri. Ya. Tanyalah kepada tanyalah kepada al-qaryah. Al-qaryah ini artinya apa? Al-qaryah artinya desa, negeri. Ya. Tapi tentunya yang ditanya apa? Desanya atau orang-orang penduduknya? Penduduknya. Berarti ada yang dikurangi di sini. Maksudnya was'al ashab al-qaryah. Tanyalah penduduk negeri itu. Jelas ya? Ini kata mereka. Namun ini keliru juga. Ya, dikatakan di sini majaz. Sebab ini dari uslub bahasa Arab. Ya, uslub bahasa Arab itu kalau sudah dimaklumi, kadang mereka buang kalimat karena sudah apa? Sudah dimaklumi. Dan itu dimaklumi dalam bahasa Arab. Jelas ya? Kemudian majaz yang ketiga, contoh majaz yang ketiga, al-majaz bin naqli. Ya, majaz dengan perpindahan. Jadi maknanya dipindah dari mana asalnya digunakan di dalam bahasa Arab kepada makna yang lain. Diberi contoh di sini oleh penulis kal-ghaib fima yakhruju minal insan. Seperti al-ghaib. Al-ghaib dalam bahasa Arabnya, ya, dia adalah tempat yang kosong di atas muka bumi, itu ghaib. Ya. Kemudian setelah itu dibahasakan untuk sesuatu yang keluar dari apa? Ya. Untuk dibahasakan untuk kotoran yang keluar dari manusia, disebut ghaib. Padahal asalnya dia adalah tempat tenang di atas muka bumi, itu WC asalnya. Tapi orang ke WC buang apa di WC? Buang hajat kan? Ya. Setelah itu hajatnya disebut dengan apa? Disebut dengan ghaib. Maka ini katanya majaz bin naql. Asalnya untuk tempat, berubah dinamakan untuk apa? Dinamakan untuk kotoran. Nah, dinamakan untuk kotoran. Baik, maka dikatakan bahwa ini bukan, ya, sebenarnya majaz. Ya, tapi ini hakiki. Dan itu disebut hakikat apa? Hakikat urfiyah. Ya, urf mereka menganggap bahwa itu disebut dengan apa? Dengan ghaib. Ya, selesai. Jelas ya? Dan dikatakan bahwa dia adalah majaz. Nah, kemudian yang keempat, al-majaz bil isti'arah. Ya. Katanya majaz dengan isti'arah. Ya. Maksudnya isti'arah, dia meminjam makna yang khusus, ya, untuknya. Nah, qaulihi ta'ala jidaran yuridu an yanqadha. Seperti firman Allah, ya, jidar, tembok ingin jatuh. Ya, temboknya punya keinginan, tembok punya keinginan, ini kalimat yuridu, temboknya ingin, ya, ingin jatuh. Ya, tembok itu adalah benda mati katanya, tidak punya apa? Tidak punya keinginan. Ya. Sekali lagi ini dijawab mudah, bahwa ini adalah uslub dari apa? Dalam bahasa Arab. Kemudian sisi lain, ya, apa salahnya kalau memang tembok ingin jatuh? Ya. Memang tembok itu benda mati secara mutlak begitu. Ya. Di dalam dalil-dalil syar'i diterangkan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni la'alamu hajaran bi Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ubad." Saya tahu di Mekah itu ada sebuah batu, batu ini memberi salam kepada saya sebelum saya diutus sebagai nabi. Batu memberi salam. Ya, jelas ya? Kalau begitu, ini diarahkan kepada makna majaz adalah hal yang sangat tidak benar. Ya. Jelas sampai sini? Berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada majaz. Ya, tidak ada yang disebut majaz itu di dalam Al-Quran dan hadis, ya, dan menurut pendapat, ya, sejumlah ulama juga di dalam bahasa Arab tidak ada disebut apa? Majaz. Jadi secara global untuk pembagian, ya, majaz ini, ya, penulis rahimahullahu taala kita bisa gambarkan, ya, apa yang diterangkan oleh penulis sebagai berikut dengan penggambaran yang antum lihat itu. Nah, jadi itu pembagian yang disebutkan oleh penulis di sini. Jadi pembicaraan dilihat dari sisi penggunanya terbagi dua. Ada yang namanya apa? Hakikat.
Yang kedua namanya apa? Majaz. Hakikat terbagi berapa? Terbagi tidak. Ada hakikat lughawiyah, hakikat secara bahasa. Yang kedua ada hakikat apa? Syariah. Yang ketiga ada hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah terbagi dua. Ada urfiyah umum, ammah, dan ada urfiyah apa? Khassah. Majaz terbagi berapa? Terbagi 4. Ada majaz biziyadah dengan tambahan, dan ada majaz dengan nuqsan, dan ada majaz dengan apa? Dengan pemindahan, dan ada majaz dengan isti'arah, memindang makna lain, meminjam makna lain. Dan telah kita terangkan bahwa majaz dengan seluruh pembagiannya ini yang benarnya apa? Tidak ada. Ya. Apa yang mereka sebut dengan majaz itu sebenarnya uslub dari uslub apa? Bahasa Arab. Ya. Jadi kalau dia uslub dari uslub bahasa Arab, kembalinya kepada hakikat apa? Hakikat lughawiyah, hakikat bahasa. Jelas ya? Kalau begitu tidak ada yang disebut dengan majaz. Ya, wallahu taala alam. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang apa? Aqsam al-kalam. Ya, selesai pembahasan tentang aqsam al-kalam, pembagian al-kalam. Ya. Dan penulis sekarang akan berpindah dijelaskan bagian yang kedua dari pembahasan usul fikih yang akan beliau terangkan. Kita masih di dalam pembahasan abwab apa? Usul fikih. Perhatikannya abwab usul fikih. Ya, masih kita bahas bab-bab tentang usul fikih. Ya, kita sudah menyelesaikan bab tentang apa? Aqsam al-kalam sudah selesai. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang amr dan nahi, perintah dan larangan. Ya, cuman awal-awal beliau mulai dengan apa? Menjelaskan perintah dahulu, menjelaskan perintah. Di dalam menguraikan tentang perintah ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama definisi perintah. Yang kedua bentuk dari perintah. Yang ketiga kandungan perintah itu menunjukkan makna wajib asal kandungan. Kemudian yang kedua kalau dia tidak menunjukkan makna wajib, ya maka pasti ada indikasi yang memalingkannya. Kemudian pembahasan yang kelima, ya. Apakah perintah itu mengharuskan perintah itu berulang kali dilakukan? Ini akan dibahas juga. Kemudian yang keenam, apakah perintah itu mengharuskan al-fawriyah, harus sesegera mungkin dilaksanakan? Ini 6 pembahasan dan akan datang beberapa pembahasan lain lagi berkaitan dengan perintah. Kita baca dulu uraian penulis di sini. Kata beliau rahimahullah dalam pembahasan berikutnya, ya, kata beliau al-amru wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya, ini perintah. Kata beliau wal amru, dan perintah itu adalah istida' al-fi'l. Perintah adalah dia minta untuk dilakukan. Ya, minta untuk dilakukan. Ya, permintaan untuk melakukan sebuah perbuatan. Jadi sudah kita terangkan ya. Ya, minta untuk dilakukan sebuah perbuatan bil qauli, dengan apa? Dengan ucapan. Mimman huwa dunahu, dari orang yang apa? Dia minta kepada orang yang dibawanya. Dia minta kepada orang yang dibawanya. Ala sabilil wujub, dan permintaannya ini dengan bentuk yang wajib. Dengan bentuk yang wajib. Nah, baik. Sini penulis memberikan definisi tentang perintah. Kata beliau istida'ul fi'l, istida'al fi'l bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Iya, ini definisi beliau. Yang pertama istida'al fi'l, meminta apa? Meminta adanya perbuatan. Ya, meminta adanya apa? Perbuatan. Keluar darinya kalau yang diminta menghilangkan, kalau yang diminta adalah meninggalkan. Kalau yang diminta meninggalkan itu namanya apa? Namanya larangan, bukan perintah. Jelas ya? Jadi istida'a al-fi'l, meminta perbuatan bil qauli, dengan ucapan. Itu dengan
ucapan yang apa? Ya. Dengan ucapan yang menunjukkan perintah. Jadi ini ketentuan yang kedua, harus dengan ucapan. Nah, maka keluar darinya isyarat. Keluar darinya apa? Isyarat. Dia tidak disebut perintah, tidak disebut amr, walaupun dia kadang terdapat permintaan untuk melakukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ya, beliau sebutkan mimman huwa dunahu. Jadi perintah ditujukan kepada siapa perintah ini? Kepada siapa yang di bawahnya. Ya, karena di dalam bahasa Arab, kalau dia kepada yang di bawahnya itu disebut perintah. Kalau kepada yang di atasnya itu disebut apa? Iltimas. Kalau kepada yang selevel dengannya itu disebut apa? Disebut at-tasawi. Ya. Jelas ya? Ya, kalau kepada yang di atasnya, ya, kalau dia dari bawah ke atas itu disebut doa, ya, doa permintaan dari bawah ke atas. Kalau sama itu disebut iltimas. Kalau dari atas ke bawah itu disebut apa? Disebut perintah. Disebut perintah. Baik. Jelas ya? Jadi kalau si A bilang kepada kawannya, ambilkan ini. Memang lafaznya perintah, tapi dia apa? Sifatnya tasawi. Nah, iltimas namanya. Baik. Kemudian kata penulis ala sabilil wujub, dan di sini tidak ada masalah ya, walaupun ada yang mengkritik kalimat ini mimman huwa dunahu, ya, tapi itu tidak dipermasalahkan sebab seluruh dalil-dalil syariat datangnya dari mana? Datangnya dari Allah, dari menciptakan kepada siapa? Kepada makhluknya. Karena itu bahasanya di sini tidak usah terlalu dipermasalahkan. Ya, kemudian yang keempat dikatakan ala sabilil wujub. Ya, dengan bentuk yang wajib. Ya, keluar darinya kalau permintaan melakukan perbuatan dengan ucapan itu, ya, bukan wajib tapi hanya anjuran atau hanya pembolehan. Hanya pembolehan. Sebab ada kata-kata perintah tidak menunjukkan mana wajib, hanya menunjukkan mana apa? Mana pembolehan. Hanya menunjukkan mana pembolehan atau mana anjuran saya. Jelas ya? Dan ini akan diterangkan oleh penulis nanti. Baik. Sekarang kalau kita misalnya baca, ya, ayat wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Ini apa namanya? Perintah. Perintah untuk menegakkan salat. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Ini menunjukkan apa? Perintah untuk mengeluarkan zakat. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wasighatuhu if'al. Ini pembahasan berikutnya, penjelasan tentang bagaimana sighah, bentuk-bentuk perintah itu. Ya, sighahnya kalau dia berkata if'al, lakukanlah, kerjakanlah. Ya. Banyaknya dari sighah perintah. Salah satunya ini yang disebut oleh penulis. Kalau dia lakukan, dia katakan if'al, lakukan. Ya. Seperti yang kita baca tadi ayat aqimus shalah wa atuz zakat. Ini sama ya. Tegakkan salat, keluarkan zakat. Itu dengan lafaz if'al. Dan ada sighah yang lainnya. Kadang sighahnya dengan fi'il mudhari'. Kadang sighahnya dengan fi'il apa? Fi'il mudhari' tapi dijazmkan, ya, didahului dengan lamul amr. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaknya berhati-hati mereka yang menyelisih perintahnya. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di Ka'bah. Ini semua kalimat hendaknya dia berhati-hati, hendaknya dia tawaf. Ini apa namanya? Ini namanya perintah, amr, ya. Dahului dengan apa? Lam di depannya. Ya. Yang lainnya dia adalah isim fi'il amr. Dia isim memang. Isim bukan fi'il. Ya. Bukan kata perintah, tapi dia adalah isim bermakna perintah. Seperti firman Allah, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum." Ya. Hendaknya kalian membenahi diri kalian. Ya, ini perintah, ya. Membenahi diri kalian.
La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada apa? Di atas hidayah. Baik. Iya. Kemudian dari bentuk perintah juga dia kadang dengan masdar. Ya, dengan masdar. Fadarbar riqab. Ya, di dalam ayatnya fadarbar riqab di surah Muhammad. Darb itu dari masdar. Tapi artinya perintah. Kalau diterjemahkan, maka penggallah leher-leher itu. Jelas ya? Kemudian dari juga sighah fi'il amr. Ya, apa yang mustaq dari perintah itu? Ya, seperti firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ya, dan kadang ada berita khabar tapi dia bermakna perintah. Bermakna perintah seperti firman Allah wal walidatu yurdi'na auladahunna. Dan para ibu hendaknya ia menyusui anak-anaknya. Di situ yurdi'na adalah apa? Berita. Tapi dia bermakna perintah, hendaknya dia menyusui anak-anaknya. Baik. Jelas ya? Jadi ini sighah perintah. Ini pembahasan yang kedua berkaitan dengan perintah. Pembahasan yang ketiga tentang masalah apa? Ya. Penggunaan perintah ini. Hukum asal dari perintah. Hukum asal dari perintah. Kata penulis rahimahullahu taala wa hiya inda al-itlaq wa tajarrud anil qarina tuhmal alayhi. Ya. Wa hiya ya. Maksudnya dan perintah ini, ya, sighah perintah ini ketika diitlaqkan dan tidak ada indikasi di sekitarnya, maka asalnya dia menunjukkan makna apa? Asalnya dia menunjukkan makna wajib. Asalnya dia menunjukkan makna apa? Makna wajib. Itu asal. Ya, dan ini pendapat penulis ini adalah pendapat ya yang dipegang oleh apa? Para ulama. Ya. Bahkan ya sepakat para ulama bahwa asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Di antara dalilnya Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi. Antusibakum fitnah yusibakum adzabun alim. Yang akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan siksaan yang apa? Siksaan yang pedih. Yang menunjukkan bahwa kapan dia tinggalkan perintah, dia diancam dengan apa? Siksaan, dan diancam akan tertimpa fitnah. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia mempunyai pilihan lain. Ini menunjukkan apa? Kewajiban dia mengikuti perintah. Iya. Dan terhadap penduduk neraka yang disiksa, kenapa? Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Kalau dikatakan kepada mereka rukuklah kalian. Rukuklah kalian ini apa? Perintah atau bukan? Perintah. Mereka tidak rukuk. Kalau dikatakan kepada mereka rukuklah kalian, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak rukuk, tidak menjalankan perintah. Mengakibatkan mereka mendapatkan siksaan. Ya. Karena itulah ya para ulama dengan dalil-dalil dari 3 ayat yang saya bacakan tadi, ya, dan banyak lagi ayat yang lainnya menunjukkan bahwa asal dalam perintah menunjukkan apa? Wajibnya. Dari hadits Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak apa? Inna kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Kalimat perintah menunjukkan bahwa asal perintah bermakna apa? Wajib. Ya, sebab kalau Nabi perintah bersiwak itu artinya wajib mereka bersiwak. Tetapi Nabi tidak perintah karena akan memberatkan apa? Umatnya. Maka hukumnya menjadi apa? Menjadi sunnah muakkadah. Dan sepakat para ulama tentang hal ini. Ya, mereka
ketika di banyak keadaan kalau mereka menegur ya orang, maka mereka mendatangkan ya ayat-ayat maupun hadits-hadits yang menjelaskan tentang perintah ya, yang menunjukkan bahwa itu asalnya bermakna wajib. Asalnya bermakna apa? Wajib. Karena itu apa yang disebut oleh penulis di sini sudah tepat, bahwa asalnya kalau ada perintah maka asalnya dia bermakna apa? Dia bermakna wajib. Ya, ini pembahasan yang ketiga. Kecuali, kata beliau, ini pembahasan yang keempat, kecuali ini perhatikan, ma dallat dalilu minhu, apa yang ditunjukkan oleh dalil, minhu an-nadabu wal ibahah fayuhmalu alaihi. Kecuali kalau ada dalil, ya, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari apa? Perintah. Ya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ya bukanlah wajib. Jadi ada dalil ya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu yang diinginkan an-nadab, sunnah, atau al-ibahah, atau yang diinginkan adalah mubah. Maka kalau ada dalil, maka perintah itu diarahkan kepada mana apa? Makna sunnah atau makna dia mubah, boleh. Jelas ya? Jadi kaidahnya asalnya pada perintah menunjukkan mana apa? Menunjukkan mana wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari asal ini. Ya. Sekarang apa itu? Dalil yang memalingkan dari asal. Bagaimana bentuk-bentuknya? Bagaimana bentuk-bentuknya? Baik. Di sini saya akan terangkan beberapa bentuk dari perkara ya, yang memalingkan perintah dari wajib menjadi apa? Menjadi sunnah. Ya. Dan secara global mungkin bisa dibagi dua. Yang memalingkan perintah itu dari wajib kepada makna yang lain bisa dibagi dua. Yang pertama, ya, ada yang bersambung dengan perintah itu. Ada yang bersambung dengan perintah tersebut. Iya, ada yang bersambung dengan perintah tersebut. Misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah, ya, baina kulli adanaini salatun. Ya. Antara adhan dan qamat adalah apa? Ada salat. Ya, dalam semua riwayat rakaatan. Sebagian riwayat datang betul dengan lafaz perintah. Ya, jelas ya? Antara dua salat, antara dua adhan, yaitu antara adhan dan qamat ada salat 2 rakaat. Ini apa ini? Perintah. 3 kali diulangi oleh Nabi di dalam hadisnya. Namun di kali yang ketiga Nabi memberikan tambahan liman syaa, bagi siapa yang apa? Menghendaki. Jadi kalimat bagi siapa yang menghendaki ini apa? Mengeluarkan perintah dari wajib, menunjukkan apa? Itu adalah sunnah atau an-nadab. Ya, mandu. Karena apa? Karena Nabi memberikan pilihan liman syaa, bagi siapa yang berkehendak. Dan kadang yang memalingkannya tidak dinas itu, dia dinas lain. Dinas lain. Seperti yang kita beri contoh ya, tentang ayat mudayana, berutang. Kalau suruh seorang berutang, ya, secara apa namanya, beransur, dia transaksi barang tidak secara kontan, dia bayar secara beransur, maka Nabi di dalam Al-Quran dikatakan faktubu, tulislah. Faktubu di sini dia sigo perintah atau bukan? Sigo perintah. Asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Tapi menulis akad itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Ada ayat lain yang memalingkan kewajiban, yaitu ayat setelahnya. Di ayat setelahnya dikatakan, fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Kalau sebagian dari kalian aman, percaya kepada sebagian yang lainnya, dia tunaikan saja amanahnya. Tidak diperintah untuk menulis. Ya, kalau percaya. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa perintah di situ, tulislah. Perintah itu bermakna apa? Bermakna sunnah. Bermakna sunnah. Baik. Ya, contoh lain. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Ini tasahharu artinya apa? Makan sahurlah. Saya bertanya, ini sigo perintah atau bukan? Sigo perintah. Sekarang saya tanya, makan sahur itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ya, hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Jelas ya?
Sisa di sini harus kita jelaskan nas hadisnya sebab dia perintah. Ya, harus kita terangkan kenapa dia tidak wajib padahal dia perintah. Ya, apa yang memalingkannya dari kewajiban? Yang memalingkannya dari kewajiban adalah apa yang telah syah dari Nabi bahwa beliau melakukan puasa wisal 2 hari berturut-turut. Nabi menyambung puasa 2 hari berturut-turut, tidak berbuka, tidak pula makan sahur. Jelas ya? Andai kata makan sahur itu wajib, maka beliau tidak boleh apa? Puasa wisal. Jadi ini dalil yang memalingkan perintah. Dalil yang memalingkan perintah. Baik. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya. Itu contoh-contoh. Ya, sekarang saya akan memberikan kaidah-kaidah supaya seseorang bisa mengarahkan perintah ini diarahkan ke makna yang mana. Ya, sekarang kita katakan bahwa asal perintah menunjukkan mana apa? Wajib, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan. Sekarang kalimat ini kalau ada dalil yang memalingkan, berarti harus ada indikasi yang menunjukkan bahwa perintah ini bukan bermakna apa? Wajib. Di antara indikasi tersebut, dalil sebagai kaidah, ya, disebut oleh para ulama ahli fikih, disebut oleh para ulama usul fikih, ya, al-amru ba'da al-hadar, al-amru ba'da al-hadar ya'udu ila ma kana alaihi qabla al-hadar. Perintah setelah larangan, ya, perintah setelah sebelumnya hal itu dilarang, ini mengembalikan hal tersebut, mengembalikan hukum hal tersebut sebelum dilarangnya. Sebelum dilarangnya. Iya. Baik. Sekarang saya bertanya. Seorang yang muhrim melakukan ihram untuk ibadah umrah atau ibadah haji, dia boleh membunuh hewan buruan? Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Ya. Setelah dia halal, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, sudah lepas dari ihram kalian, maka berburulah kalian. Fastadu. Istadu di sini apa? Perintah atau bukan? Perintah. Jadi wajib berburu. Kalau sudah haji pergi berburu semua begitu. Hah? Tidak. Tapi di sini perintah karena sebelumnya dia dibolehkan, kemudian dilarang pada saat ihram, kemudian dibolehkan lagi, maka pembolehannya ini kembali kepada sebelum dilarangnya. Jelas ya? Sebelum dilarangnya, ya, berburu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Karena itu dia hukumnya apa? Mubah. Ya, perintah di situ bermakna apa? Bermakna ibah. Ya, bermakna ibah. Ya. Contoh lain. Nah, ya. Contoh lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardh." Ya, wabtaghu min fadlillah. Ya, berdagang, berjual, jual beli boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau adzan Jumat dibolehkan atau tidak? Tidak dibolehkan. Kalau adzan Jumat sudah. Jelas ya? Diharamkan. Setelah sholat Jumat Allah berfirman, "Faida qudiyatis salat." Kalau sudah sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah. Dibolehkan lagi apa? Berdagang. Bahasanya fantashiru, bertebaran. Ini perintah atau bukan? Perintah. Wabtagu, perintah atau bukan? Perintah. Ya. Jadi kalau habis sholat tidak ada yang boleh pulang ke rumah. Langsung pergi kerja semua begitu. Ya. Tidak. Di sini perintah maknanya apa? Kembali kepada sebelum dilarangnya. Asalnya jual beli sebelum dilarang. Ketika ada Jumat asalnya apa? Boleh kan? Ya, bukan kewajiban, bukan pula apa? Bukan sunnah, dia adalah hal yang mubah. Karena itu dia kembali kepada asal sebelum dilarangnya. Baik. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ya. Perintah yang datang setelah pertanyaan. Setelah pertanyaan atau setelah minta izin, itu menunjukkan bolehnya saja. Menunjukkan bolehnya. Ya, contohnya hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim. Ya, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, atawaddau liluhumil ghanam? Apakah saya berwudu kalau saya makan daging kambing? Kata beliau, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Ya, kata beliau, kalau kamu ingin berwudulah. Ya. Dan kalau kamu ingin apa? Kamu tidak berwudu. Nah,
Kemudian jelas ya. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang orang yang makan daging onta. Ya, kalau saya makan daging onta bagaimana? Kata Nabi, iya. Fatawadda min luhumil ghanam. Kamu berwudu dari makan daging. Fatawadda min luhumil ibil. Berwudulah kamu dari makan daging onta. Kemudian Nabi SAW ditanya, usolli fi marabidil ghanam, apakah boleh saya salat di kandang-kandang kambing? Kata beliau, iya, diperbolehkan. Ya, jelas ya. Nah, iya, diperbolehkan. Ya. Baik, datang dalam sebuah riwayat, ini sisi pendalilan kita. Datang dalam sebuah riwayat, Nabi berkata, "Na'am, sholli." Iya, salatlah kamu. Ya, sholli di sini apa? Perintah atau bukan? Perintah. Jadi dia wajib salat di kandang kambing. Begitu? Tidak, di sini ia datang bertanya. Ya. Jadi perintah setelah pertanyaan ini hanya menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya. Ini diantara ya kaidah ya, diantara kaidah. Baik. Ya. Dan ada di dalam, kadang di dalam konteks apa namanya? Perintah itu sendiri atau di konteks nas itu sendiri ada korina-korina, indikasi-indikasi yang memalingkan. Seperti tadi saya sudah beri contoh ya tentang sahur, itu indikasi-indikasi namanya. Nah, di antara indikasi misalnya Nabi SAW bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Sengaja kalian apa? Mengambil manasik haji kalian dari aku, kata Nabi. Disuruh mengambil manasiknya dari Nabi. Ini perintah mengambil seluruh manasik dari Nabi. Asalnya perintah menunjukkan apa? Wajib. Kalau begitu seluruh tuntunan ibadah haji semuanya adalah apa? Semuanya adalah wajib. Begitu. Ya. Padahal kita sudah pelajari di dalam haji ada yang rukun haji, ada yang kewajiban haji, dan ada apa? Sunnah haji. Tapi kalau hadis, hendaknya kalian ambil ibadah haji kalian dari apa? Dari saya. Ini kan perintah. Nah, perintah ini dipalingkan oleh sebuah indikasi. Di mana Nabi SAW di tanggal 10 Dzulhijjah, ya, Nabi melakukan haji. Ya. Beliau melempar jamrah. Kemudian beliau cukur. Ya. Beliau cukur. Ada orang yang bertanya, ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya menyembelih sebelum saya melempar." Padahal Nabi menyembelihnya setelah itu. Kata Nabi, "La haraj, tidak apa-apa." Ada lagi yang bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apa? Saya tawaf sebelum saya apa? Melempar." Kata Nabi, "La haraj, tidak apa-apa." Padahal Nabi urutan yang beliau lakukan, beliau apa? Beliau melempar, kemudian apa? Cukur, kemudian tawaf, kemudian beliau menyembelih. Iya, jelas ya? Tapi ada yang melakukan kebalikannya, Nabi katakan tidak apa-apa. Ya, maka ini korina menunjukkan bahwa apa? Hadits Nabi ta'khudhu anni manasikakum ini bukan menunjukkan makna wajib, tapi dia adalah makna apa? Umum. Manasik itu harus diambil dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini contoh-contoh ya di dalam memahami perintah atau bagaimana cara seorang membedakan perintah itu bermakna wajib atau bermakna apa? Bermakna sunnah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Wala yaktadi at-taqrar ala sahih illa ma dalla ad-dalil ala qasdi at-taqrar. Ya, kata beliau, dan perintah itu menurut pendapat yang lebih benar tidak menunjukkan pengulangan. Ya. Jadi perintah menurut pendapat yang lebih benar, kata penulis rahimahullah, tidak menunjukkan makna apa? Tidak menunjukkan makna pengulangan. Ya. Jadi kalau ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asalnya perintah itu untuk apa? Untuk satu kali saja, tidak berulang. Iya. Jadi kalau misalnya disuruh puasa atau disuruh melakukan ibadah haji, berarti kewajiban hajinya berapa kali? Asalnya satu kali saja. Jelas ya? Asalnya satu kali saja. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda waktu itu di musim haji, "Ya ayuhan nas, furada alaikumul hajj, fahujju." Ya, kata Nabi, wahai sekalian manusia,
Furida alaikumul hajju fahujju. Telah diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah haji. Berhajilah kalian. Fahujju, berhajilah kalian. Ini apa ini? Perintah atau bukan? Perintah ya, berhajilah kalian. Ya, ada seorang sahabat yang bertanya, "Aqullu amin ya Rasulullah?" Apakah hajinya setiap tahun wahai Rasulullah? Pasakan. Maka Nabi diam. Hatta qalaha thalathan. Sampai orang itu apa? Mengucapkan ucapannya 3 kali. Kemudian Nabi berkata, "Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Andai kata saya katakan iya, maka akan wajib haji itu setiap tahun bagi kalian dan kalian tidak akan mampu. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa asalnya kalau Nabi memerintah, walaupun beliau tidak menjelaskan berapa kali, asalnya menunjukkan apa? Hanya 1 kali, itu asal. Ya, dan ini hadis yang menjadi dasar yang dipegang di sini oleh para ulama yang menguatkan bahwa perintah itu menunjukkan mana apa? Hanya sekali saja, kecuali kalau ada dalil menunjukkan pengulangan. Ya, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, beliau membedakan perintah itu kalau dia sifatnya mutlak itu apa? Menunjukkan bahwa dia harus berulang. Ya, dia menunjukkan makna pengulangan. Ya, menunjukkan makna pengulangan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan misalnya, "Aminu billahi wa rasulih." Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Beriman perintah kan? Ya, kepada Allah dan Rasulnya. Beriman itu berapa kali? Beriman itu seterusnya. Kan begitu? Seterusnya. Karena itu beliau katakan asalnya perintah bermakna apa? Berulang. Kecuali kalau ada dalil menunjukkan bahwa dia hanya apa? Sekali saja. Ya, jelas ya? Dan sebenarnya ini walaupun khilaf ini ada pengaruhnya pada sebagian keadaan, namun mana yang diterangkan oleh para ulama di sini adalah hal yang bisa dimaklumi, dan kebanyakan memang menyebutkan bahwa perintah itu asalnya hanya sekali saja, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Adapun ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim nas ayat, maka nas ayat itu sudah dimaklumi. Aminu billahi wa rasul, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini beriman terus menerus, jelas ya? Sebab dia adalah syarat, ya, ditunjukkan oleh banyak keadaan. Di antaranya keislaman tidak syah kecuali dengan apa? Dengan keimanan. Ya. Baik. Maka secara umum bahwa kaidah yang disebut oleh penulis di sini, ini adalah hal yang boleh dan baik. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya, kata beliau, wala yaqtadi al-fawr. Ya, wala yaqtadi al-fawr. Dan iman itu dan perintah itu, ya, tidak menunjukkan makna apa? Al-fawriyah. Tidak harus dia segera. Ya. Di sini ada 2 pendapat di kalangan ahli usul fikih. Kalau ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis, asalnya seorang itu segera melakukan atau tidak? Ini ada 2 pendapat. Ada yang berkata bahwa perintah itu tidak mengharuskan fawriyah, tidak mengharuskan ya, segera dilakukan. Boleh dia undur. Boleh dia undur. Nah, ada yang mengatakan bahwa tidak, perintah itu mengharuskan apa? Mengharuskan fawriyah, harus segera, ya, harus segera dia kerjakan. Ya, harus segera dia kerjakan. Nah, dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, bahwa perintah itu menunjukkan harus segera dilakukan. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat menyelisihi pendapat yang disebutkan oleh penulis. Jadi penulis mengatakan bahwa perintah tidak harus segera dilakukan. Ini pendapat yang lemah. Yang lebih kuatnya bahwa perintah itu harus segera apa? Harus segera dilakukan. Ya. Karena ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfirah." Berlomba-lombalah menuju kepada pengampunan. "Fastabiqul khairat." Bersegeralah menuju kepada kebaikan. Ya, dan kalimat bersegera ini menunjukkan apa? Secepat mungkin dilakukan. Secepat mungkin dilakukan. Nah, baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, ya, sujudlah kepada Adam. Ya, iblis waktu itu apa? Tidak sujud. Ya, langsung ditegur. Ma mana'aka an la tasjuda id amartu. Kenapa kamu tidak sujud ketika saya perintah? Menunjukkan mau perintah harus apa? Sesegera mungkin. Ya.
sesegera mungkin. Andai kata dia harus segera, mungkin akan diberikan waktu luang untuk iblis 1 tahun 2 tahun supaya apa? Nanti dia sujud kepada Adam. Jelas ya? Baik, ini di antara pendalilan ya, di antara pendalilan. Kemudian di antara pendalilan juga ya dari sisi, kemudian dalil dari ayat banyak sebenarnya. Cuma di sini saya ingin memberikan pendalilan dari sisi kebiasaan yang dikenal. Seorang anak misalnya, ya, dikatakan kepada ayahnya berkata kepadanya, ambilkan saya air. Ya. Tapi anaknya dia putar-putar dulu. Sepekan setelah itu baru dia datang bawa air. Ya. Kira-kira ini dia menjalankan perintah atau tidak? Ini tidak menjalankan perintah. Jadi asalnya kalau dikatakan ambilkan air, itu segera mungkin diambilkan. Itu asal. Jelas ya? Baik. Maka yang kuat di dalam masalah perintah, asalnya memberikan makna apa? Al-fawriyah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, ya, apa faedahnya kita tahu perintah itu asalnya segera mungkin atau lambat dilakukan? Oh, saya bilang ini faedahnya apa? Faedahnya banyak. Yang pertama, seorang kalau ada kewajiban zakat, kapan sudah wajib zakat, maka tidak boleh dia undur. Kapan dia undur, dia apa? Dia berdosa. Karena apa? Asal perintah menunjukkan apa? Dia segera mungkin. Ya. Begitu dia punya kemampuan untuk haji, boleh dia undur? Jawabannya tidak boleh diundur. Karena perintah untuk haji sifatnya apa? Fauriyah, harus segera mungkin dia lakukan. Ini pengaruh ya dari pembahasan ini. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, ya. Di sini beliau kemukakan alasan kenapa perintah tidak harus bermakna segera mungkin. Li'anna al-gharda minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bil-zaman ats-tsani. Bil-zaman al-awwal duna ats-tsani. Ya. Kata beliau karena maksud dari perintah itu adalah mendatangkan perbuatan yang diperintah. Ya. Dan tidak harus di awal kali dia memerintah, di zaman al-awwal, di awal kali dia memerintah, ya. Tidak pada masa yang kedua. Ya. Jadi ini alasan penulis ya, kenapa perintah tidak harus segera? Ya, sebab kalau dia diperintah, yang penting dia datangkan yang diperintah. Kata penulis. Ya. Jadi tidak harus dia awal kali diucap langsung dia pergi. Ini alasannya yang disebutkan oleh penulis. Tapi dalil-dalil yang telah kita terangkan itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Baik, selesai sudah di sini pembahasan apakah perintah bermakna harus segera atau tidak. Ya. Kemudian setelahnya penulis rahimahullah membuka pembahasan berikutnya. Ya. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Malam ini tidak tanya jawab ya. Saya selesaikan dulu sedikit berkaitan dengan perintah. Masalah perintah. Sebab nanggung kalau kita selesaikan besok. Ya. Kita kembali kepada bagannya. Ya. Masih berkaitan dengan perintah. Sini masih ada beberapa pembahasan berkaitan dengan perintah. Yang pertama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang kedua, fi'lul ma'mur yaqtadi al-ijza'. Yang ketiga, al-mukhatab, siapa yang dimasukkan di dalam perintah. Kemudian kaidah al-amru bisyai' nahyun an ziddihi. Wan-nahyu 'anil syai' amrun bi ahadi abdadihi. Kemudian yang ke-5, ma'ani sighatil amr, ghairul wujub wa talabil fi'l. Ini 5 pembahasannya. Setelah itu semuanya pembahasan berkaitan dengan larangan. Dan ini berkaitan dengan larangan, insyaallah kita bahas besok. Ya, kita selesaikan dulu perintah. Ya, baik. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, kata beliau wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Nah, dan perintah untuk mengadakan perbuatan, ya, perintah untuk mengadakan perbuatan amrun bihi adalah perintah untuk
mendatangkan perbuatan tersebut. Iya. Jelas ya? Wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ya. Dan dia melakukannya dengan apa yang tidak akan sempurna perbuatan itu kecuali dengannya. Ya, saya beri contoh ya. Sekarang kalau seorang diperintah sholat, wajib bagi laki-laki sholat berjamaah. Wajib atau tidak? Jawabannya wajib. Jadi perintahnya adalah apa? Wajib sholat berjamaah bagi siapa? Laki-laki. Orang pergi berjamaah, sholat berjamaah itu dia harus apa? Harus berjalan ke masjid, ya kan? Harus berjalan. Maka dia menunaikan sholat berjamaah ini tidak akan mungkin sempurna kecuali dengan apa? Dia berjalan ke masjid. Kalau begitu berjalan ke masjid hukumnya apa? Hukumnya juga adalah wajib. Dan ini pembahasan disebut oleh para ulama dengan nama ya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan itu, maka hal itu juga dianggap apa? Dianggap wajib. Berjalan untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid tidak akan sempurna kecuali dengan berjalan ke masjid, maka berjalan juga hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jelas ya? Ini makna kaidah yang disebutkan di sini oleh penulis. Ya, mana kaidah yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, hanya saja ya. Baik, hanya saja di contoh yang disebutkan oleh penulis ini contohnya perlu perlu diperbaiki. Ya. Beliau beri contoh di sini kal amri bis shalah. Seperti perintah untuk salat. Ya. Fa innahu amrun bit taharah. Sungguhnya adalah dia kalau diperintah untuk sholat, berarti sholat itu harus dengan apa? Berwudu. Ya. Fa innahu amrun bit taharati al muwaddiyati ilaiha. Jelas ya? Jadi kalau diperintah untuk sholat, berarti dia diperintah untuk wudu. Yang wudu ini menyempurnakan apa? Sholat. Kalau begitu perintah untuk sholat, berarti juga perintah untuk apa? Berwudu. Ya. Kenapa saya katakan ini perlu diluruskan? Karena perintah untuk berwudu itu perintah tersendiri di dalam nas-nas apa? Hadits yang lain, perintah tersendiri. Ya, kalau begitu percontohannya kurang apa? Kurang bagus. Ya. Contoh yang kita sebutkan tadi itu sudah bagus ya. Saya beri contoh lain. Ya. Salat dengan apa? Menutup aurat. Ya. Ya, kalau diperintah salat menutup aurat, dia tidak punya baju. Apa yang dia lakukan? Dia tidak punya baju, tapi punya kemampuan beli baju. Dia harus beli? Ya, jawabannya dia harus beli baju. Jelas ya? Karena kesempurnaannya melakukan sholat, kewajibannya menunaikan ibadah sholat ini tidak akan sempurna kecuali dengan dia apa? Membeli baju. Maka dia wajib untuk membeli baju tersebut. Ya, jelas sampai sini ya? Ya. Baik. Jadi mana kaidah yang disebut oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Wa idza qila yakhrujul ma'muru 'anil uhdah. Dan kalau sudah dikerjakan, maka orang yang diperintah itu keluar sudah dari al-uhdah. Keluar sudah dari apa? Beban pensyariatan. Ya, jadi kalau dia sudah diperintah sholat. Setelah dia melaksanakan sholat, maka gugurlah kewajiban apa? Kewajiban sholatnya. Yaitu maksud dari ucapan penulis di sini. Nah, sebab memang asalnya seseorang yang sudah menunaikan kewajiban, ya, kapan dia tunaikan sebagaimana yang diperintah, maka dia sudah lepas dari apa? Dari perintah tersebut. Ya, kemudian kata beliau, alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Ya, pembahasan tentang siapa yang masuk dalam perintah dan larangan dan siapa yang tidak masuk. Ya, ini diberi judul di sini ya. Ya, diberi judul. Jadi beliau ingin menerangkan di perintah dan larangan itu ternyata ada yang masuk dalam perintah dan ada yang tidak masuk dalam perintah. Ya, di sini beliau akan merinci. Ya. Kata beliau, yadkhulu fi khitabillah ta'ala al-mu'minun.
Ya. Nah, kata beliau masuk di dalam khitab Allah, ya, siapa yang Allah perintah? Kaum mukminun. Ya, kaum mukminun, laki-laki yang beriman. Perempuan bagaimana? Masuk atau tidak? Ya, tentunya masuk ya. Cuma penulis di sini membahasakan apa? Ya, membahasakan bahasa umumnya saja yang dipakai. Ya, yang dimaksud laki-laki dan perempuan apa? Yang beriman, mukminuna wal mukminat. Ya, yang dimaksud. Jelas ya? Jadi masuk di dalam perintah Allah al-mukminun. Ya, jelas ya, kalau kaum mukminin ini jelas. Sekira dalil-dalilnya juga jelas. Jadi kalau ada perintah syariat, pasti kaum mukminin masuk di mana? Di dalam perintah itu untuk melakukan. Masuk juga di dalamnya, kata penulis. Nah, kemudian beliau berkata, wasahi wasabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Ya, adapun orang yang as-sahi, orang yang lupa. As-sahi itu orang yang lupa. Lupa itu lawan dari mengingat. Iya, lawan dari apa? Mengingat. Nah, orang yang lupa, was-sabiyu dan anak kecil, wal majnun dan orang yang tidak waras, ghairu dakhilina fil khitab. Mereka tidak masuk di dalam apa? Di dalam pembicaraan, di dalam khitab. Ya, dan ini ucapan penulis di sini perlu dirinci. Perlu dirinci. Rinciannya begini. Kita mulai dari orang yang lupa. Orang yang lupa itu betul seperti yang dikatakan oleh penulis. Dia tidak apa? Ya, tidak masuk di dalam khitab. Artinya bukan mukallaf. Ya, karena dia apa? Karena dia lupa. Orang yang lupa itu tidak dituntut melaksanakannya. Jelas ya? Karena dia lupa. Tapi dari sisi lain dia tetap mukallaf. Sebab kapan dia ingat, ya dia wajib melaksanakan perintah atau tidak? Wajib ya. Karena dia lupa sholat. Ketika dia lupa, dia wajib mengerjakan, masuk dalam khitab? Tidak. Nah, begitu dia ingat, dia laksanakan atau tidak? Dia laksanakan. Karena itulah Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatihi aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tidur dari salatnya atau dia lupa, hendaknya dia salat ketika dia apa? Dia ingat. Dia tetap dia datangkan. Tetap dia datangkan. Ini sisi yang pertama berkaitan dengan lupa, orang yang lupa. Yang kedua, dia tetap mukallaf kalau berkaitan dengan hak-hak hamba. Ya. Jelas ya? Orang bawa mobil. Ya. Dia mundur. Lupa bahwa ada motor orang di belakang. Ya. Motor orang keinjak, rusak. Dia ganti motor orang atau tidak? Di sini lupanya apa namanya? Tidak dianggap. Jelas ya, hak orang harus apa? Harus dia ganti. Hak orang harus dia ganti. Jadi ucapan penulis di sini tidak masuk di dalam kitab. Ini berkaitan dengan kitab apa? Taklif. Iya. Pada saat dia lupa, betul tidak masuk di kitab. Begitu dia ingat, kewajiban tetap apa? Tetap wajib dia laksanakan. Nah, kemudian yang kedua, sabi, demikian pula anak kecil. Ya, kata beliau anak kecil. Ini tidak masuk dalam kitab, sebab anak kecil dia tidak diwajibkan melakukan kewajiban-kewajiban syariat kecuali kalau dia sudah apa? Sudah dewasa. Ya, adapun kalau dia kecil boleh dilatih berpuasa, dilatih dia sholat, bahkan sholat lebih tegas lagi. Ya, diperintah di umur 7 tahun, kalau 10 tahun dah sholat boleh dipukul. Dipukul untuk mendidik dia sholat, bukan karena sholat itu wajib. Agar supaya dia dididik apa? Terbiasa sholat. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, wal majnun, orang yang gila. Ya, atau orang yang tidak waras. Nah, orang yang tidak waras ini tidak masuk di dalam kitab sebab dia apa namanya? Tidak ada kesadaran. Dan ini semuanya untuk tiga ini Nabi SAW bersabda, "Rafi al-aqlam, rafi al-qalam an salatah." Ya, pena itu diangkat dari tiga. Nah, anis sabi hatta yablugh, ya, anil majnun hatta yafiq, anil naim hatta yastayqid, kemudian anis sabi hatta yablugh, wa anil majnun hatta apa? Yufiq. Ya, pena itu diangkat dari tiga. Yang pertama dari orang yang tidur sampai dia apa? Dia bangun. Dan orang yang lupa itu sama dengan orang yang tidur. Jelas ya? Kemudian yang kedua, pena diangkat dari anak kecil sampai dia balik.
Dan pena diangkat dari orang yang gila sampai dia apa? Sampai dia sadar. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau wal kuffaru mukhatabuna bi furu'isy syara'i'. Ya, dan orang-orang kafir itu mukhatabun. Ya, mereka ini orang-orang kafir mukhatabun. Ya, tetap kena perintah, kena khitab terhadap furu'usy syariah, terhadap cabang-cabang syariat yang harus dilaksanakan. Ya. Wa bima la tasihhu bihi wa huwa Islam. Ya. Dan tetap dikenakan dengan hal yang tidak akan syah dengannya kecuali dengan keislaman. Ya. Jadi secara umum, ya, secara umum orang-orang kafir itu kan tidak diterima salatnya, puasanya, hajinya kecuali kalau dia apa? Kecuali kalau dia muslim. Dia berucap syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Tapi sekarang, ya, apakah mereka orang-orang kafir ini ketika tidak salat, tidak puasa, dia tidak haji, tidak ada dosa karena itu? Jawabannya tidak. Pada hari kiamat tetap dihukum apa? Dihukum karena meninggalkan. Ya. Jadi ini perhatikannya kesialannya orang kafir. Ya. Yang pertama, ibadahnya tidak diterima. Ya. Karena dia tidak Islam. Kalaupun dia lakukan, tidak diterima. Kalau dia tidak lakukan, tetap juga apa? Tetap juga akan disiksa pada hari kiamat. Ya. Kalaupun dia lakukan dan dia kafir, tidak diterima dan tetap juga disiksa pada hari kiamat. Ya. Beliau bawakan ayat di sini. Di qoulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, pertanyaan ditujukan kepada orang kafir, kenapa kalian berada di neraka Saqar? Maka orang-orang kafir menjawab, kami dulunya bukan orang-orang yang melakukan sholat. Iya. Jelas ya? Dan juga ayat fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakat. Celakalah orang-orang musyrik yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi katakan celaka karena tidak mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Jadi mereka ini mukhatabuna bi furu'isy syara'i'. Jelas ya? Jadi kalau saya simpulkan, ya, khusus berkaitan dengan masalah siapa yang masuk dalam larangan dan siapa yang tidak masuk, maka ini kesimpulannya. Bisa dilihat ya. Ya. Orang yang mukhatabun yang dikhitab dengan furu' syariah itu ada 5 yang disebutkan di sini oleh penulis. Pertama seorang mukmin, seorang yang lupa yang kedua, yang ketiga anak kecil, yang keempat apa? Majnun, yang gila. Kemudian yang kelima adalah apa? Kafir. Seorang mukmin dia mukallaf, jelas. Mukmin dan mukminah semuanya apa? Mukallaf. Orang yang lupa, ya, masuk di dalamnya apa? Orang yang tidur juga masuk juga di dalamnya orang yang lalai. Ya, yang lupa ini ada 2 jenis kita katakan. Pertama dia mukallaf dari sisi kapan dia ingat, maka dia wajib apa? Menunaikan ibadah yang dia lupa. Kemudian dia juga mukallaf dari sisi kalau ada yang berkaitan dengan hak-hak makhluk, dia tetap membayar atau menunaikan hak makhluk tersebut. Ya. Kemudian dikatakan dia bukan mukallaf. Kenapa? Karena kalau dia lupa misalnya melakukan salat, maka tidak ada dosa baginya. Jelas ya kalau dia lupa. Jadi begitu dia ingat, hendaknya dia melaksanakan apa? Salat tersebut. Nah, kemudian anak kecil bukan mukallaf, dimaklumi. Orang gila juga bukan mukallaf. Untuk orang kafir kesimpulannya, ya, dia mukallaf orang kafir ini dari sisi dia mukhatab bi furu'isy syariah. Jelas ya, dia tinggalkan, dia pasti dapat siksaan apa? Pada hari kiamat. Dan dia bukan mukallaf dari sisi apa? Ya, seluruh kewajiban itu tidak mungkin diterima dan digugurkan darinya kewajiban kalau dia tidak berislam. Tidak berislam. Jadi ini kesimpulannya. Ya, itu kesimpulannya. Baik. Satu lagi. Ya. Berkaitan dengan pembahasan perintah. Nah, kata penulis rahimahullahu taala, ya, dalam kelanjutan pembahasan
Ya, perhatikan. Kata beliau rahimahullah, wal amru bisyai' nahyun an diddihi. Wan nahyu 'anil syai' amrun bi diddihi. Ya. Kata beliau, larangan atau perintah untuk melakukan sesuatu, itu adalah larangan untuk melakukan lawannya. Ya. Larangan untuk melakukan apa? Lawannya. Jadi kalau diperintah sesuatu, berarti dia larangan untuk melakukan apa? Lawannya. Wan nahyu 'anil syai' amrun bi diddihi. Ya. Dan larangan untuk melakukan sesuatu itu berarti perintah untuk melakukan apa? Perintah untuk melakukan lawannya. Jelas ya? Perintah untuk melakukan lawannya. Baik, ini kaidah yang disebut oleh penulis. Ya. Maksud dari ucapan penulis di sini, ya. Andai kata seorang itu misalnya dia diperintah untuk sholat, lakukan sholat. Ya. Ketika diperintah untuk berdiri melakukan sholat, dia boleh duduk? Boleh atau tidak? Nah, sekarang diperintah berdiri sholat. Jadi ketika berdiri sholat, harusnya dia berdiri. Dia boleh duduk? Tidak boleh duduk. Dia boleh tidur? Tidak boleh tidur. Dia boleh berjalan? Tidak boleh berjalan. Ya, itulah maksudnya. Ya, kalau diperintah dengan sesuatu, itu artinya larangan untuk apa? Larangan untuk lawannya dia lakukan. Tidak boleh lawan dari perintah itu hendaknya apa? Hendaknya dia tinggalkan. Lawan dari perintah tersebut hendaknya dia tinggalkan. Nah, baik. Ini mana ucapan penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Saya beri contoh lainnya supaya lebih jelas. Ya. Ya. Sekarang contoh yang kedua. Seorang diperintah untuk beriman kepada Allah. Ya, berarti apa? Lawannya apa? Dia dilarang untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kan begitu. Demikian pula kalau dilarang, wan nahyu 'anil syai' amrun bi diddihi. Dan kalau dia dilarang dari sesuatu, itu artinya larangan dari apa? Larangan dari melakukan kalau dia dilarang dari sesuatu, itu artinya perintah untuk melakukan apa? Lawannya. Sekarang Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Ini larangan. Berarti perintah untuk apa? Melakukan lawannya. Lawan dari zina apa? Menikah. Itu lawan dari zina ya? Menikah. Menikah zina itu bukan? Ya, bukan. Berarti itu perintah untuk apa? Untuk menikah. Ya, jelas ya? Demikian. Baik. Allah melarang hamba untuk berbuat kezaliman dalam banyak nas ayat Al-Quran dan hadis. Artinya kita diperintah berbuat apa? Berbuat adil. Berbuat adil. Ya. Karena itu tampak dari sini, ya, bahwa ucapan penulis di sini ini perlu diperbaiki bahasanya. Jadi beliau katakan al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Itu bahasa lebih afdalnya kalau dikatakan al-amru bisyai' nahyun an abdadihi. Nahyun an apa? Abdadihi. Ya. Jadi diddihi di situ dijamak jadi abdad. Kenapa? Ya, sebab kalau perintah sesuatu lawannya itu kan banyak. Ya. Maka dia larangan dari seluruh apa? Lawannya. Larangan dari seluruh lawannya. Karena memang maksud dari perintah, ketika diperintah yang dimaksudkan, ya, ketika diperintah akan sesuatu itu berarti larangan terhadap apa? Ya, larangan terhadap apa? Terhadap lawannya dari sisi makna. Dari sisi makna. Apa yang semakna dengannya, semuanya tidak apa? Tidak diperbolehkan.
Baik. Dan sini saya perlu terangkan ya, bahwa di dalam masalah keharusan perintah, kalau ada perintah itu berarti lawan dari kalau ada perintah berarti itu adalah larangan dari lawannya. Itu ada 3 madhab. Madhab ahli sunnah wal jamaah seperti yang disebut di sini oleh penulis. Itu madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada perintah akan sesuatu, itu artinya apa? Larangan untuk melakukan apa? Lawan-lawannya, hal-hal yang merupakan kebalikannya. Ya. Dan di situ di dalamnya dari sisi makna. Diambil dari sisi apa? Dari sisi makna. Kalau mazhab Mu'tazilah, mereka mengatakan perintah akan sesuatu itu bukanlah larangan untuk lawannya. Itu mazhab siapa? Mu'tazilah. Kalau mazhab Asy'ariyah, ya, perintah akan sesuatu adalah apa? Adalah larangan dari lawannya. Tapi larangan dari lawannya dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Kalau ahli sunnah tidak, dari sisi apa? Dari sisi makna saja. Jelas ya? Maka hati-hati, di sini penulis dia pakai bahasa sama dengan bahasa apa? Ahli sunnah. Tapi maksud yang diinginkan adalah madhabnya. Madhab apa? Madhab Asy'ariyah. Iya. Karena itu hati-hati ya di dalam membaca buku-buku orang yang ada bid'ah, itu kadang ya harus dikeluarkan ya bid'ah-bid'ahnya ya, karena memang dia sangat halus sekali menanamkannya. Ya, saya beri contoh lain ya, seperti Az-Zamakhsyari. Ya, Az-Zamakhsyari ini siapa yang tidak kenal? Dia pakar bahasa. Jelas ya? Tapi semua juga orang kenal bahwa dia ini Mu'tazili. Madhabnya apa? Mu'tazili. Orang Mu'tazilah. Ketika dia i'rab Bismillahirrahmanirrahim, kata dia ba di sini adalah bermakna al-musahabah. Bermakna musahabah, pengawalan. Padahal ba dalam bahasa Arab memang ada 2 makna. Bisa bermakna musahabah dan bisa bermakna apa? Isti'anah. Ya. Kenapa dia maknanya musahabah? Dia tidak mau memakai makna isti'anah. Sebab kalau dia pakai makna isti'anah itu bertentangan dengan madhabnya. Andai kata makna ba isti'anah artinya hamba berkata dengan nama Allah, saya memohon pertolongan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim untuk membaca. Memohon pertolongan. Jelas ya? Dan bagi orang-orang Mu'tazilah, ya, perbuatan hamba itu dari apa? Perbuatan dirinya sendiri. Perbuatan hamba perbuatan apa? Dirinya sendiri, bukan perbuatan Allah. Kalau mereka pakai isti'anah mohon pertolongan kepada Allah, ini berarti bertentangan dengan apa? Madhabnya. Karena itu hati-hati ya di dalam membaca buku-buku ahlul bidah, apalagi kalau dia baca tidak ada guru yang membimbingnya. Ya, ini yang menjadi apa? Menjadi repot. Nah, itu kadang saya pernah sebutkan sama sebagian ikhwan, ya, jangankan para penuntut ilmu yang baru, ya, subhanallah, seperti Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, karena lingkungan mereka adalah lingkungan ahlul bid'ah, ya, walaupun subhanallah sudah banyak hal yang mereka bantah lingkungannya, tapi masih tersisa juga bid'ah-bid'ah tersebut, ya, dan mereka ini imam, ulama besar. Imam Syatibi dalam I'tisam dan di dalam kitabnya Al-Muwafaqat ada beberapa perkara beliau sepakat dengan madhab Jabriyah di dalamnya. Sepakat dengan madhab Jabriyah. Orang sepintas lalu yang mendengar ucapan Imam Syatibi, wah bagus ucapan Imam Syatibi. Misalnya Imam Syatibi berkata, ya, Al-Hasan ma hasanahu syari' wal qabih ma qabbahahu syari'. Yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek itu adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Antum setuju atau tidak ini ucapan? Setuju atau tidak? Kalau setuju kalau setuju salah, tidak setuju juga salah. Ya. Jelas ya? Harus dirinci apa maknanya ini. Harus ditahu apa maknanya. Karena itu tadi saya katakan bahwa Imam Syatibi di sini apa? Ada kekeliruan rahimahullah. Ya.
Beliau memandang, sebab di pembicaranya di I'tisam, beliau memandang bahwa at-tahsin wa taqbih, hukum menganggap ini baik, ini jelek, itu semuanya murni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak ada ikut andil di dalamnya. Ya, akal tidak ada apa? Ikut andil dalamnya. Ini madhabnya orang-orang Asy'ariyah, khususnya orang-orang Jabriyah di pembahasan takdir. Ya. Kenapa? Ya, dimaklumi ya bahwa mereka di pembahasan takdir apa? Ya, perbuatan itu bukan perbuatannya hamba, tapi perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kalau orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah Mu'tazilah, kebalikannya. Perbuatan itu perbuatan hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Kalau ahli sunnah tidak. Mereka pertengahan. Hamba punya perbuatan. Allah berikan padanya perbuatan, Allah berikan padanya kehendak, tapi perbuatan dan kehendak hamba tunduk di bawah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab ahli sunnah. Berdasarkan ayat wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jelas sekali. Ya, mazhab mereka. Tapi perhatikan kalimatnya, Masya Allah. Bahasanya indah. Ya, jelas ya. Dan bahasa ini, keindahannya ini akhirnya memukau sebagian orang. Ya. Akhirnya kadang sebagiannya menukil tanpa ia curiga bahwa ada kesalahan akidah di dalamnya. Ya, kalau antum baca ada buku namanya Ilmu Usulul Bidah, ya, dinukil oleh penulisnya, ibarat Asy-Syatibi ini seakan-akan dianggap sebagai apa? Sebuah hal yang benar. Padahal itu termasuk kekeliruan beliau rahimahullah. Karena itu saya katakan tadi, seorang belajar kemudian mengambil dari guru, ya, dia mengetahui kedetailan akidah di sebuah cabang-cabang ilmu itu penting sekali, penting. Ya, dan sebagian banyak seseorang itu dia merendah dan duduk ya kepada guru, ya, maka itu akan semakin baik untuk dirinya, semakin baik untuk apa? Untuk dirinya. Ya, wallahu taala alam. Baik, ini untuk sementara, waktu sudah lebih dari biasanya. Dan insyaallah taala kita lanjutkan di hari besok insyaallah. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.